Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi keterampilan operator komputer perkantoran di ruang lab komputer 2 tempat Bapak. Hari ini Bapak akan share atau memberikan materi tentang tata cara menginstal website WordPress menggunakan dua cara berbeda. Jadi cara yang pertama, kita menggunakan Shop-Tacolus ini ya, bisa dilihat di menu sebelah kiri kalian. Shop-Tacolus. Kemudian nanti cara yang kedua, yakni menggunakan mengupload file master WordPress dan seterusnya. Oke, kita langsung saja. Nanti ketika ujian kompetensi keahlian kalian atau UKK, kalian nanti yang pertama harus memperlihatkan domain kalian seperti apa dan keaktifannya. Jadi nanti kalian masuk ke akun double host kalian seperti ini, masuk ke akun double host kalian, kemudian kalian masuk ke sini, menu domain sini, dan memperlihatkan bahwa domain kalian dalam kondisi aktif. Oke. Berikutnya di domain sini kalian harus juga memperlihatkan bahwa sudah merubah atau mengatur name server. Ya, klik di bagian kanan sini. Kemudian pilih menu name server. Nah, jadi kalian memperlihatkan bahwa kalian sudah mengatur name server 1 dan 2 di double host ini. Sudah ya. Dan tidak perlu diutak-atik, tidak perlu mengklik ubah name server. Jadi cukup memperlihatkan saja. Oke. Berikutnya terkait domain, masih seputar domain, kalian juga harus memperlihatkan hasil pemeriksaan DNS checker. DNS checker ini terhadap alamat domain kalian. Ya, kalian masukkan nama domain kalian, kemudian klik search sampai hasilnya hijau seperti ini. Artinya domain kalian benar-benar aman, tidak bermasalah, aktif, dan bisa digunakan. Oke, berikutnya kalian juga harus masuk nih, sudah ya, di double host sudah aman, tidak ada masalah. Kita tutup, boleh. Berikutnya kalian masuk ke akun Pangeran Co ID kalian, seperti ini. Pangeran Co ID, kemudian kalian masuk ke menu layanan saya, seperti ini ya. Nah, ini kalian klik di bagian aktif, boleh, bagian sini boleh. Ini untuk mengecek apakah hosting kalian ini dalam kondisi statusnya aktif, bisa digunakan. Tadi ya. Pilih home seperti ini. Dan menu layanan. Nah, cukup memperlihatkan seperti ini. Langkah ketiga, kalian login ke Place Panel kalian, seperti ini. Kalian harus berhasil login ke Place Panel kalian. Jadi masuk, nanti alamatnya ini insya Allah semuanya sama ya. Alamatnya ini nanti Bapak kasih linknya di bagian deskripsi. Nah, kalian tinggal memasukkan username, password yang diberikan oleh pihak Pangeran Co ID melalui email. Kalau kalian lupa lupa passwordnya, maka klik bagian forget your password ini dan nanti dicek di email kalian yang pernah didaftarkan di Pangeran Co ID prosedur pergantian password. Nah, di bagian sini di bagian menu place ini, yang harus kalian lakukan adalah membuat dua subdomain. Jadi kita sepakati saja untuk subdomain pertama ini
Misalkan cara 1, cara 2. Cara 1 menggunakan Soptacolus, cara 2 menggunakan cara yang agak panjang. Oke, kita masuk dulu ya ke website. Kemudian kita add subdomain. Ini seperti ini. Add subdomain. Kemudian kita bikin subdomain dengan nama cara 1. Ini untuk Soptacolus ya. Kemudian kita klik OK. Oke, kita close. Kemudian jika sudah, jangan lupa kita pastikan SSL sertifikatnya terinstall dengan cara klik di menu sekuritas ini tadi, security ini. Kemudian nanti akan muncul menu seperti yang nanti akan kita lihat sama-sama. Seperti ini. Kita install pre-basic sertifikatnya ini ya, dari Let's Encrypt. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, tinggal klik Get It Free. Dan nanti tunggu sampai menu yang ini hilang. Atau ketika sudah berhasil nanti dia menginstal sertifikatnya, nah seperti ini, dia akan hilang sendiri dan ada tulisan di kanan atas ya, bagian atas yang sudah hilang tadi. Bagian kanan atas tadi yang memberitahukan bahwa penginstalan sertifikat SSL sudah berhasil. Berikutnya, ini cara 1 ya. Cara 1 berarti menggunakan Soptacolus. Kita berpindah ke menu yang di sebelah kiri ini, Soptacolus. Kemudian kita pilih WordPress. Ya, WordPress. Jadi jangan lupa untuk subdomain yang digunakan, ya, domain ini, untuk domain yang digunakan kita menggunakan subdomain yang tadi sudah barusan kita bikin, cara 1. Ya. Dan direktorinya kita hapus. Jadi nanti alamatnya https cara 1 dan nama domain kalian. Versinya kita sepakati ya, versi 6.4.3. Ya, banyak pilihannya. Jadi ini jangan dirubah. Versi 6.4.3. Oke, berikutnya ini untuk site nama kita sepakati saja nanti diisi dengan nama kalian masing-masing, nama lengkap kalian ya. Nama lengkap kalian, kemudian di sini kalian menulis kelasnya. Untuk ini terserah, admin username ini dan passwordnya juga terserah. Artinya bisa saja kalian mau admin-admin seperti ini, tidak masalah. Dan ini, email ini usahakan menggunakan email kalian yang aktif, supaya ketika lupa password masih bisa kalian reset. Tapi sekali lagi ini sifatnya opsional ya. Boleh menggunakan email kalian yang aktif atau email sembarang. Tapi kalau harapan Bapak, lebih baik diisi dengan email aktif kalian. Oke, sudah. Username sudah. Passwordnya sudah. Dan ini bed kata Bapak. Tidak mesti harus hijau semua, tidak masalah. Kemudian language-nya kita pilih bahasa Indonesia. Kemudian advanced option ini tidak perlu dirubah. Begitu juga tema tidak perlu dirubah. Karena nanti cara 1 ini kalian dipersilahkan untuk melanjutkan membuat website WordPress ini menggunakan tema tertentu yang sudah pernah Bapak ajarkan. Jadi misalkan bisa menggunakan tema sekolah, tema mading, tema sekolah juga, tema masjid, dan tema-tema lainnya. Nanti kita akan tentukan siapa bikin apa. Jadi jika sudah,
kita klik install dan kita tunggu prosesnya. Oke, ini sudah berhasil ya. Nah, ini menggunakan cara pertama. Kita klik kanan. Ini berhasil. Menggunakan cara pertama seperti ini. Itu ada iklannya rupanya. Iklan di bawah tapi tidak mengganggu juga. Oke, ini cara yang pertama. Kemudian kita masuk lagi ke adminnya. Jadi di cara pertama ini menggunakan Softacholos ini, kalian harus menambahkan nanti elemen berupa tema. Jadi bisa tema sekolah atau tema masjid. Nanti sesuai undian atau sesuai nanti pembagian yang nanti Bapak tentukan. Ini pindahkan dulu ya, supaya nanti iklannya tidak muncul, karena inilah risiko gratisan, iklannya muncul. Oke, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Ya tentu saja kita harus hapus semua post dan semua laman. Ini supaya jadi prosedur tetap kalian ya. Jadi dihapus semua, komentar jika ada, dihapus. Kemudian plugin-nya dihapus, yang tidak terpakai dihapus. Oke, dihapus semua. Kemudian ya ini nanti Bapak minta dirubah ya namanya. Ini nama kalian, nama depan nanti ditambahkan bagian user sini. Nah, seperti ini. Kemudian tampilkan nama secara publik, itu nama kalian, nama lengkap kalian. Oke, selanjutnya kita klik perbaharui profile. Kemudian kita masuk ke menu pengaturan. Terutama sekali di bagian umum sini. Ini nanti jika ada kesalahan ya di judul situs dan kelas, nanti kalian bisa ganti. Kemudian ini Bapak minta zona waktunya diganti menjadi UTC 8. Dan ini tanggalnya sesuai kalian. Ini bebas tanggalnya ya. Bebas, tapi kalau bisa seperti ini formatnya. Tanggal, bulan, tahun, seperti ada tulisannya. Kemudian ini menggunakan format 24 jam. Kita klik simpan perubahan. Kemudian untuk diskusi tidak usah kita utak-atik ya, kita perlu di permaling sini saja. Ini yang wajib, permaling ini kita klik nama tulisan di bagian permalingnya ya, khusus bagian permaling. Kita klik simpan perubahan. Nah, di cara satu ini kalian harus membuat sebuah website menggunakan tema yang nanti akan kita tentukan. Bisa tema itu ini ya tampilannya. Jadi ada yang menggunakan tema masjid, ada yang nanti menggunakan tema sekolah. Seperti ini. Nanti kita tambahkan tema baru. Misalkan nih kalian nanti dapat tema sekolah misalkan ya. Jadi nanti tinggal klik unggah tema, choose file, nanti foldernya ini kita sudah siapkan ya, dan temanya juga sudah kita siapkan. Misalkan kalian kebagian tugas di UKK-nya, undiannya bikin website sekolah, maka kalian klik ini, klik sekolah ya. Misalkan kita coba install sekarang, tunggu sebentar sampai berhasil. Jika sudah, kita klik aktifkan. Nah, maka tema sekolah akan aktif ya, seperti ini. Tema-tema yang tidak kepakai kita hapus.
Tema yang tidak kepakai kita hapus. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, ini jika nanti kalian dapat tugas bikin halaman website, karena nanti duduknya kan sudah ditentukan nih siapa duduk di mana. Jadi nanti setiap nomor tuh beda. Jadi misalkan di sebelah ada yang mengerjakan menginstal, kemudian sebelahnya bikin website. Sebelah install, sebelah website. Nah, jadi nanti kita tentukan nih, kalian mungkin lebih familiar atau mungkin nanti bisa memilih sekolah atau bisa memilih masjid, karena tingkat kesulitannya pun juga sama. Ini ya, jadi seandainya kalau ini tema sekolah, seperti biasa, nanti kita masuk ke laman baru, tambah laman baru. Kemudian, oh iya, ini satu yang Bapak lupa. Plugin apa nak? Yang perlu kita tambahkan? Ya betul, plugin Classic Editor bagi kalian yang mungkin tidak jadi masalah menggunakan tampilan yang seperti ini. Artinya kalian tidak terganggu dengan tampilan seperti ini, maka silahkan lanjutkan. Tapi karena Bapak terbiasa menggunakan Classic Editor, plugin Classic Editor, maka Bapak biasanya perlu tambahkan plugin baru, editor klasik ini. Kita tunggu sampai berhasil terinstall, kemudian kita klik aktifkan. Nah, sekarang kita kembali lagi ke menu laman, tambah laman baru. Ini bisa kalian kasih nama apapun, tapi tolong diingat, usahakan satu kata saja. Jadi tidak usah menggunakan dua kata. Jadi misalkan bisa beranda, bisa home, bisa depan, terserah. Oke, ini kalau sudah beranda. Kemudian di bagian template sini, kalian pilih template beranda. Seperti ini ya, template beranda, kemudian klik terbitkan. Sehingga nanti tampilan kalian, website kalian seperti ini. Dan sebagaimana yang sudah berkali-kali kita latih, kita praktekkan di lab kita, ini nanti harusnya gampang ya, tinggal dibikin mulai dari slide, kemudian merubah tulisan-tulisan, menambahkan berita, menambahkan foto, segala macam, kalian harus bisa. Dan ini dikerjakan dalam waktu maksimal 2 jam. Jadi setiap orang dikasih waktu untuk proses pembuatan website ini 2 jam. Mulai dari proses, jadi kalau misalkan internetnya bermasalah, makanya kemudian kita bagi dua nih, ada 20 orang yang masuk itu, dari 20 orang yang masuk ini, 10 orang mengerjakan UKK install ulang, dan 10 orang lainnya membuat website. Jadi supaya ketika internet diperlukan, tidak bermasalah. Nah, seperti ini naklah. Guys, sekarang kita balik lagi ke yang berikutnya. Misalkan nih ceritanya kalian dapat tugas masjid. Nah, berarti tinggal nanti di bagian kita hapus dulu ya, kita hapus dulu yang laman tadi. Ini laman kita hapus. Kemudian tentu saja tema masjidnya, tema sekolah harus kita hapus juga. Tapi pastikan sebelum dihapus kita tambahkan dulu tema baru. Kita klik unggah tema, kemudian kita choose file, dan kita ganti menjadi WP Masjid versi 1.4.6 ini ya, 1.4.6. Atau mungkin nanti bisa diganti dengan WP Masjid 1.2, tidak masalah. Karena Bapak lupa nih antara dua ini tampilannya agak beda. Tampilannya saja sih beda. Kita gunakan yang versi paling baru ya, 1.4.6. Sekarang kita klik install sekarang. Oke. Kita klik aktifkan. Nah, sudah aktif.
Karena dia sudah aktif, jadi untuk halaman sekolah, tema sekolah nih ya, kita hapus. Nah, nanti tema masjid seperti ini, kita klik ya, halaman dashboard beranda ini. Kalau tidak salah, versinya yang sekarang sudah versi 1.4.7 kalau tidak salah. Nah, ini versi yang terinstall adalah, oke, kita klik perbaharui tema ya. Oke, sudah diperbaharui, dan seperti biasa kalian nanti bikin tampilannya mendekati ini wpmasjid.com ini. Dan nanti yang dinilai adalah kemiripan desain kalian dengan ini, atau mungkin bahkan bisa lebih baik lagi. Seperti ini ya. Tidak ada unsur foto, video, berita, dan seterusnya. Oke. Kita coba dulu bikin halaman baru. Oh ya, ini ada keterangan ya untuk halaman untuk jadwal sholat. Jadi kalau jadwal sholat itu misalkan Banjarmasin ya, Sungai Lulut ya. Kalau untuk daerah kita, itu kita ketik saja Lapuran mungkin. Lokasi tidak ditemukan. Kertak Hanyar kayaknya ada. Kertak Hanyar 2. Nah, ini ada. Kertak Hanyar 2. Kertak Hanyar 2. Ini bisa dilihat nih ID wilayahnya. Jadi kalau misalkan kalian tidak ketemu dengan kode ya ID wilayah, bisa menggunakan kode ID wilayah nomor 81 ini. Jadi maksudnya nanti begini, ini misalkan ya, kita bikin aja halaman berandanya. Nah, sayang di sini tidak ada template ya, tidak ada template beranda. Kita klik terbitkan. Kemudian kita kunjungi situs. Jadi nanti seperti ini tampilannya. Nah, ini kan waktu sholat di daerah Liwa nih. Nah, ini sedapat mungkin kita wilayahnya Banjarmasin. Nanti caranya kita masuk ke bagian bagian pengaturan ya, tampilan sesuaikan ini. Di sini kan ada hal-hal yang harus kita atur. Jadi misalkan pengaturan ini profil masjid ya, nama masjid, luas tanah ini diisi. Kemudian petugas harian. Nah, ini kan ID kota nih tadi. Ini ID kota tadi yang kita tidak ketemu. Jadi karena misalkan kita kelurahan harusnya Banjarmasin tidak ada ya. Ini malah keliru nih, Banjarmasin, cari Banjarmasin. Oh, ada Banjarmasin. Nah, ya Banjarmasin, cuman yang jadi masalah desa kelurahannya Banjarmasin tapi kecamatannya cari bukan ya. Jadi kita gunakan saja Kertak Hanyar 2 nih lah. Karena Bapak pernah lapor minta ID khusus untuk daerah Bapak di Jalan Mahligai. Berarti ID-nya nanti 81 ya. Nah, jadi ini ID-nya 81. Nah, jadi karena 81 kan muncul nih. Mungkin nanti bisa Bapak request untuk yang Banjarmasin nanti orangnya. Dan ini nanti silahkan ditambahkan. Memangnya yang bikin nanti
supaya cepat aja. Nah, ini seperti ini. Jadi bagian yang bisa diisi harus kalian isi ya. Kemudian pengaturan tampilan ini tidak usah diutak-atik, kecuali jika kalian pengen ini teks berjalan. Teks berjalan ini bisa diganti. Misalkan nama kalian, seperti ini ya. Oke, dan nanti silahkan dilihat lagi apa-apa yang bisa kalian rubah. Sini ada ya gambar latar belakang. Kemudian pengaturan beranda. Ini tentu saja pengaturan beranda, kita pilih halaman beranda kita ya. Oke, kita klik terbitkan. Kita klik terbitkan. Oh ya, harusnya di sini ada ya. Nah, ini alamat. Jadi alamatnya kalau seandainya nanti bisa dirubah, nah, seperti ini. Nanti harusnya alamatnya berubah nih. Setelah nanti diisi ya, semuanya diisi, kita klik terbitkan. Oke. Nah, ini yang bagian ini nanti silahkan diutak-atik sendiri, mulai dari slide, takmir masjid, agenda, dan seterusnya. Jadi nanti video yang terperinci mengenai WP masjid ini juga sudah Bapak siapkan, Bapak sediakan. Nih di sini. Jadi kalian bisa melihat video tutorial ya. Jadi misalkan mau tentang masjid ada, tentang sekolah ada. Nah, jadi seharusnya seandainya kalian mau sering-sering latihan, insya Allah gampang saja. Oke, itu ya anakku sekalian, cara satu. Ini cara satu menggunakan Subcolos. Jadi cara satu ini yang Bapak lihat adalah kalian bisa mempraktekkan. Karena ujian praktek kalian ini, UKK kalian ini direkam melalui video seperti yang Bapak contohkan seperti ini. Cuma bedanya ya kalian tidak berbicara, tidak pakai webcam. Nah, cuma videonya boleh di skip, di pause boleh, dan nanti yang boleh juga mungkin dibikin beberapa part 1, part 2, part 3, part 4, supaya bisa ditonton ulang nanti. Oke, ini cara satu. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke cara 2, masih di Place Panel. Cara 2, oke, ini cara 1 sudah. Kemudian kita masuk lagi ke menu website domain. Kita bikin lagi subdomain yang kedua, namanya cara 2. Nah, cara 2 ini agak panjang, tetapi ini menjadi modal awal kalian ya. Jadi kalau menguasai cara 2 ini bisa dipraktekkan untuk kalian menginstal aplikasi-aplikasi lain yang berbasis web, yang online lah gitu. Kita klik cara 2. Oke, kemudian seperti biasa kita install SSL-nya. Install SSL. Sudah 30 menit ya videonya.
Kita tunggu sebentar sampai berhasil. Oke, jika sudah, maka kita masuk ke menu atau ke langkah berikutnya, yakni membuat database. Membuat database ya. Oh ya, sebelum database. Jadi ini supaya menambah wawasan kalian dan kemampuan kalian. Kadang ketika kita mau install aplikasi lah, katakan aplikasi apapun, WordPress ini kan aplikasi CMS ya, Content Management System. Kadang-kadang sebuah aplikasi itu perlu PHP version. Nah, jadi kita masuk dulu ya ke cara 2 ini. Subdomain cara 2. Di sini ada menu PHP version. Kadang-kadang beberapa aplikasi tertentu dia perlu PHP version versi tertentu. Jadi kalau kasusnya WordPress itu dia minta PHP versionnya versi 7 pun dia tidak masalah. Sini kan ada versi 7 ya. 7.4 tidak masalah. Cuma karena WordPress terbaru ini yang versi 6.4 dia minta versi yang lebih 8 ke atas bisa, maksudnya 8.1, 8.2 dan seterusnya. Jadi misalnya kita coba ya di versi 8.2. Kalau tadi kan yang cara pertama tadi, kalau tidak salah versinya versi 8.0. Nah sekarang kita coba di 8.2. 8.2 kita apply, kemudian kita oke. Tapi ini tidak wajib, hanya sekedar ingin memberikan experience atau pengalaman baru buat kalian terkait PHP version ini tadi dan pengaruhnya. Kita klik OK ya. Kemudian berikutnya, jika sudah subdomain, SSL sudah, PHP version yang tambahan saja ya, PHP version tambahan. Berikutnya kita masuk ke database. Jadi kita bikin database. Jadi kita siapkan database untuk nanti cara kedua ini. Jadi caranya kita klik add database, karena cara yang pertama tadi pun sebenarnya menghasilkan sebuah database, tapi kita tidak ngutang-atik sampai ke sini. Nah ini yang cara satu tadi ini, untuk WordPress tadi di sini. Nah sekarang yang untuk cara kedua, kita menambahkan manual dulu database. Jadi kalau kalian masih ingat, di localhost seperti ini kan, kalian harus bikin database dulu. Cara 2 ya. Jadi database yang kalian bikin ini diperuntukkan untuk domain yang mana? Apakah domain utama ataukah subdomain? Ini subdomain ya. Jadi kalau ada titik sebelumnya berarti yang ini subdomain karena ada dipisahkan oleh titik yang di depan ini. Sementara yang ini kan di sebelum tulisan MTS Nurul Islamnya tidak ada titik. Nah, jadi untuk membedakan mana subdomain, mana domain utama dilihat dari penulisan domainnya. Oke. Kemudian setelah nama database, kita juga perlu username database. Oke, ini ya. Kemudian untuk passwordnya kita generate saja ya. Kita perlihatkan. Nah, ini aja yang kita ambil. Dan ini kita simpan. Ini kita simpan di Notepad supaya nanti gampang kita mencari catatannya. Dan ini wajib dicatat ya, supaya nanti tidak lupa. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini kita copy ya, yang ini yang ini. Ini berarti database name. Kemudian user database. Ini juga. Kemudian ini password. Kenapa harus dicatat? Karena nanti terpakai ketika kita mau install WordPress. Oke, baiklah. Database sudah. Sekarang kita beralih ke subdomain kita tadi. Subdomain yang kedua, cara 2 tadi ya. Ini
Nah, langkah berikutnya kita harus mengupload mentahan WordPress kita. Kita harus mengupload mentahan WordPress kita. Menguploadnya, kalian siapkan sebuah folder khusus di sini. Ini kan kebetulan Bapak sudah upload. Nah, kalian bisa mengupload duluan boleh, atau baiknya sih dilakukan lebih dulu supaya nanti tinggal ekstrak saja. Tapi bagi yang mungkin kurang paham atau lupa cara mengupload, Bapak perlihatkan lagi caranya. Caranya kalian nanti bikin ya folder tertentu. Nanti kalau bikin folder tuh seperti ini. Ini plus, kemudian kita create directory. Misalkan kita UKK misalkan ya. Kita oke. Oh, berarti tadi masuk ke sini ya, cara 2. Sorry. Gimana tadi masuknya UKK? Master ya mungkin. Oh, yang masuk ke master sini. Ini kita hapus saja. Lupa. Remove di sini ya, home directory. Jadi di home directory ini, di atas ini bagian atas, kita klik tanda plus ini, kemudian kita create directory, misalkan UKK. Nah, nanti menghasilkan sebuah folder namanya UKK, atau directory namanya UKK. Baru nanti kita klik plus lagi, kita upload file. Nah, kita siapkan file mentahan WordPress versi 6.4.2, dan biarkan nanti berproses dia. Oke, ini sudah. Nah, ketika sudah selesai terupload, maka ya hal berikutnya yang kita lakukan adalah ini kita ekstrak. Kita ekstrak. Jadi nanti menghasilkan sebuah folder baru namanya WordPress. Nah, isi di dalamnya inilah yang kita pindahkan ke folder cara 2 tadi. Tapi jangan lupa sebelum memindahkan, ada file yang harus kalian hapus. Ini dulu yang dihapus ya, index.html ini dihapus. Oke, jika sudah dihapus, langkah berikutnya tadi file-file yang di dalam folder WordPress ini kita pindahkan, bisa di copy atau bisa di move ke folder atau ke subdomain sini, folder subdomain ya. Oke, langkah berikutnya kita boleh copy, boleh move ya. Bapak lebih milih move aja supaya nanti storage-nya bisa lebih lega. Ini kita pilih cara 2, kemudian kita klik OK. Nah, sekarang kita lihat di cara 2 ini harusnya muncul folder atau file yang tadi kita pindahkan ya. Oke, jika sudah, maka ini langkah yang berikutnya yang penting, yakni kita masuk ke subdomain kita ini. Kita copy dulu ya ke atas ini supaya mudah. Nah, ini kita masuk ke subdomain kita. Nah, harusnya kalian sudah familiar ya dengan tampilan seperti ini. Ketika kita belajar pertama di awal-awal, waktu belum online, menggunakan localhost, seperti ini. Jadi, kita pilih bahasa Indonesia, kemudian kita klik lanjutkan.
Kemudian di bagian sini biasanya yang kalian bermasalah, makanya kemudian kita perlu database name, user dan seterusnya ini ya. Ini kita copy. Ini kita copy. Pastekan, kemudian passwordnya yang ini. Sisanya yang lain jangan diutak-atik, kemudian kita klik kirim. Nah, berhasil ya. Kita klik jalankan pemesanan. Nah, sama juga dengan cara pertama tadi, di sini harus kalian tuliskan nama kalian. Di sini boleh menggunakan nama pengguna yang pendek, admin seperti ini. Kemudian setujui penggunaan sandi yang lemah. Kemudian kalau bisa ini gunakan email aktif, siapa tahu mungkin kalian lupa username password ini lupa. Sehingga bisa kalian reset di email kalian. Langkah berikutnya kita install WordPress. Oke, ada error serius katanya. Sebenarnya ini bukan error serius lah, sebenarnya sudah terinstall. Jadi nanti ketika kalian kembali ke subdomain kalian, hasilnya nanti seperti ini. Nah, sudah terinstall ya. Jadi abaikan error serius itu tadi. Sudah? Seperti biasa, kalian masuk ke WP admin. Kalian masuk ke WP admin. Admin. Ya, sengaja ini susahnya gratisan, iklan yang muncul terus. Seperti biasa, prosedurnya semua post kita hapus. Kemudian laman kita hapus. Kemudian plugin kita hapus. Plugin kita hapus ya. Kemudian apa lagi yang harus dihapus nih? Oh ya, jangan lupa plugin terpasang ini. Nah iya, ini pembahasan yang cara kedua ini agak panjang sedikit ya. Maksudnya untuk cara kedua ini kita menggunakan plugin Elementor dan tema Elementor juga. Jadi kita awali dengan misalkan kita menginstal editor klasik. Ingatkan editor klasik ini sifatnya tidak wajib. Jadi bagi kalian yang tidak bermasalah dengan tampilan tadi bikin halaman baru dan seterusnya tadi, Bapak lupa nama editornya ya, nanti silahkan. Tapi karena Bapak terbiasa menggunakan editor klasik, maka ya Bapak perlu untuk menginstal plugin ini. Oke, berikutnya untuk tema, ini khusus cara kedua ya. Cara kedua kita menggunakan tema Elementor. Hello Elementor, seperti ini. Cara kedua, kalian menggunakan tema Hello Elementor, dan ketika kita klik aktifkan, maka kita akan secara otomatis disuruh menginstal Elementor yang free. Jadi tema Hello Elementor dia memerlukan plugin Elementor. Nah, ini kita aktifkan ya. Sekarang kita lihat, oke, sudah berhasil. Seperti ini tampilannya. Kita kembali lagi ke halaman dashboard. Oke. Jangan lupa ritual kita setelah tampilan dan plugin, jangan lupa di pengaturan ya, jangan lupa pengaturannya ya. Pengaturannya misalkan UTC ini jam harus disetting, kemudian tanggal, bulan, tahun dan jam juga jangan lupa disetting. Kemudian jangan lupa yang paling penting di pengaturan ini ya betul permalink. Permalink ini kita pilih nama tulisan, simpan perubahan. Oke. Nah, berikutnya ini sudah ya. Jadi tampilan tema yang kita inginkan untuk cara kedua ini adalah tema Elementor. Jadi nanti kalian mempraktekkan di cara dua ini.
bikin website menggunakan tema Elementor dan plugin Elementor, serta nanti ngupload atau ngotak-atik file JSON Elementor. Ini kita hapus ya. Oke, ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Nah, sebelum kita bikin halaman baru menggunakan plugin Elementor, ada hal yang harus kalian lakukan dulu di salah satu filenya, di salah satu file WP ini ya, file WP ini. Kita masuk filenya. Oke, ini bagian sini, bagian file ini. Di cara 2 ini ada satu file WP config ini yang harus kalian edit. Jadi Bapak carikan dulu ya catatannya. Nah, ini ya, bahan praktek website. Nah, ini seperti ini. Nah, ini di baris 86 sampai 87 ini yang kita copy. Ini berkaitan nanti karena ada proses kita mengupload template Elementor, maka ada yang baris tertentu harus kita konfigurasi. Ini ya, di WP config ini tinggal klik. Nah, di baris berapa tadi? Baris 86 sampai 87. Baris ini ya, 86 87 kita copy. Seperti ini, kita save. Oke. Jika sudah, kita kembali lagi ke tema Elementor ya. Sekarang kita bikin halaman baru. Halaman baru. Sama juga, kita pilih beranda. Kemudian karena kita menggunakan tema Elementor dan plugin Elementor ya di sini, maka templatenya jika tadi ada tulisan beranda ya, ini kita pilih Elementor Canvas. Ya, jadi khusus cara kedua menggunakan tema Elementor, plugin Elementor. Jadi untuk halaman barunya ini, halaman beranda depannya, kita menggunakan template Elementor Canvas. Kita klik terbitkan, kemudian kita klik sunting dengan Elementor. Nah, seperti ini tampilannya. Baris ke-85 dan seterusnya tadi sebenarnya lebih ke untuk mempercepat proses tampilan dari halaman Elementor ini. Coba kita hilangkan tampilannya. Nah, seperti ini. Ini banyak sekali iklannya. Nah, ini bagian sini ya. Nah, ini menu-menu Elementor yang free. Kalau mau membuka yang ini, maka kita menggunakan plugin Elementor Pro. Dan versi yang Pro-nya sudah Bapak siapkan juga di folder master kita ya, di bahan belajar kita. Tapi kita tidak perlu menggunakan yang Pro, kita gunakan yang free saja dulu. Berikutnya, ini ada lambang plus seperti ini. Di sini ya, di tambah template sini. Ini kontainer baru ini, maksudnya jika kalian pengen merancang sebuah tampilan, misalkan di section 1 ini satu kolom. Kolomnya arah ke bawah. Sectionnya ya ke bawah. Kemudian ini bisa arahnya ke kiri atau ke kanan. Nah, ini yang 2 kolom dan seterusnya. Tapi fokus kita tidak ke sana. Kita menambahkan template, menambahkan file JSON ya. Ini kita ke menu templateku. Ini kan masih kosong nih. Nah, sekarang kita klik di bagian panas ini, import template. Kita pilih berkas, kita masukkan template JSON yang sudah Bapak siapkan. Jadi nanti kalian bisa memilih, misalkan mau tema caleg misalkan ya, atau mau yang lain. Nanti juga ini mungkin sifatnya bisa opsional. Jadi misalkan kalian mau bikin, misal Bapak contohkan ya, yang school ini mungkin, yang school, klik open,
kemudian kita klik lanjutkan, aktifkan dan import. Nanti tunggu sebentar, pastikan nanti berhasil muncul tampilan preview dari PL.json Elementor-nya ini. Nah, seperti ini ya tampilannya. Ini jika muncul seperti ini berarti berhasil kita upload. Kita bisa mengklik tinjauan. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi masih sangat ini ya, sederhana. Dan ini nanti kalian tambahkan dengan elemen-elemen tulisan dan foto-foto yang relevan. Ya, ini contohnya misalkan. Ini tampilannya kan ya, kita kembalikan ke ini. Misalkan jadi nih kita mau halaman tadi. Sekarang kita klik terapkan. Jadi ceritanya kita mau bikin halaman sekolah, nah seperti ini. Ini karena gratisan jadi mungkin agak sedikit lambat ya mungkin munculnya. Nah, ini bisa kalian ganti. Welcome to SMN 10 Situbondo, ini bisa kalian ganti menjadi nama sekolah yang kalian inginkan. Bisa nama sekolah kita atau nama Sanawi atau SMP kalian. Kemudian ini gambar ini kan ada gambar nih. Nah, bagian sini mungkin ya. Mungkin bagian gambar. Ini bagian gambar ya. Tata letak, bukan. Nah, kita klik bagian sini. Nah, di sini kan ada bagian gambar nih. Kita klik pilih gambar. Jadi kita bisa upload foto-foto yang mungkin sesuai dengan halaman yang ingin kita rancang tadi. Misalkan ambil yang bagian sini misalkan dulu ya. Klik pilih. Nah, ini jadinya seperti ini. Nah, cuma yang gambar ini ya, gambar yang tulisan ini tadi harusnya mungkin ada ini. Bagian gaya kah? Atau lanjutan? Tidak ada ya. Berarti bagian konten tadi. Oke, ini seperti ini. Tulisannya. Nah, ini pokoknya yang kalau kita klik bagian foto ini muncul, ada tulisannya pilih gambar, maka ini bisa diisi dengan gambar tertentu yang sudah kita siapkan ya. Ini misalkan contoh saja ya, sekedar contoh saja. Nah, seperti ini. Makanya kalian perlu untuk latihan dan bisa menentukan ini mau ditaruh mana ini. Ini mau ditaruh gambar apa. Jadi kalian sudah menyiapkan. Bahan-bahannya sudah kalian siapkan di komputer masing-masing. Jadi nanti ketika mau cari foto, kalian tidak mubazir waktunya untuk sekedar mendownload foto-foto. Jadi sudah kalian siapkan, tulisannya juga sudah disiapkan, foto-fotonya juga sudah disiapkan. Sedemikian rupa ya. Jadi kalau ada gambarnya seperti ini, maka ini berarti bisa dipilih. Demikian ya anakku sekalian, tentang kisi-kisi atau cara mengerjakan UKK kita. Jadi pada prinsipnya kalian harus sering-sering latihan sehingga waktu 2 jam yang diberikan selama kalian UKK itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi kalian harus sering latihan, kemudian menyiapkan foto-foto, tulisan-tulisan yang nanti kalian gunakan untuk menghias website kalian. Oke, ini anggap aja sudah ya. Jadi jika sudah, maka langkah berikutnya kalian klik sini, bagian pengaturan sini. Kalian klik bagian pengaturan dan jangan lupa, ini kan masih ada tulisan Zainal Mutakinnya di atas ini. Ini judul halaman. Judul web lah kayak gitu ya. Maka kemudian Elementor itu jika kalian tidak ingin muncul tulisan nama web di atas ini, kalian bisa mengklik sembunyikan judul. Sembunyikan judul.
Kemudian kita klik perbaharui. Oh, itu ada gambar utama nih ya. Nah, ini kayaknya gambar utama bisa nih dipilih. Misalkan ya, kita ganti gambar utamanya dengan lapangan basket ya mungkin ya. Atau mungkin kita ganti wallpaper madrasah ini seperti ini. Kita lihat apa nanti yang akan terjadi. Beranda. Coba kita klik perbaharui. Apakah ada perubahan? Nah, bukan juga. Berarti ini mungkin harus kita lihat nanti di bagian mana perubahan. Bapak belum sempat utak-atik. Kayaknya ada nih, cuma mungkin di menu mana. Oke, baiklah, ini nanti kalau sudah ya, kalau sudah kalian edit segala macam, kalian mungkin sudah utak-atik sedemikian rupa, maka Elementor Canvas ya ini ya. Kita lihat. Iya, Elementor Canvas. Kemudian jika ingin kembali ke halaman depan, kita klik keluar. Dan ini klik pos ini kita kembali ke dashboard WP ya. Nanti kita terapkan. Jadi kalau sudah disimpan, oh ya, jangan lupa disimpan dulu. Ini perbaharui ini nyimpan artinya. Kemudian kita klik keluar. Nah, sekarang kita lihat situs kita. Masih kosong ya. Kenapa masih kosong? Ya karena kalian belum mengatur halaman depan. Jadi mengaturnya ini di pengaturan, di menu membaca sini, di tampilan beranda ini kita pilih halaman yang tadi sudah kita bikin. Ya, ini namanya beranda. Jadi kalau sudah, klik simpan perubahan. Sekarang kita kembali lagi ke halaman situs kita dan seperti inilah tampilannya. Jadi kita masih perlu untuk mengutak-atik ya, mengutak-atik, termasuk juga mungkin menambahkan berita-berita. Nah, jadi nilai kalian nanti sangat tergantung hasil karya kalian dalam membuat halaman seperti ini. Di cara kedua ini, nanti bebas pilihannya, yang penting menggunakan plugin Elementor dan menggunakan template JSON. Template JSON-nya pun nanti kita perbanyak ya, jadi bisa wedding, bisa tema apapun nanti. Ada banyak. Jadi tergantung nanti kalian lebih senang atau lebih suka tampilan yang seperti apa. Jadi intinya harus sering-sering latihan. Demikian anak-anakku sekalian ya. Ini kita klik sesuaikan. Apakah bisa kita cari ini untuk yang gambar ini. Identitas situs tidak perlu. Ya, jadi mungkin perlu lebih berkreasi lagi lah. Nanti seandainya kalau seandainya sudah Bapak ketemu cara merubah gambarnya sini, insya Allah nanti akan Bapak akan berikan videonya besar lagi. Demikian dulu ya anak-anakku sekalian, beberapa hal yang terkait gambaran apa yang harus kalian kerjakan pada saat UKK nanti. Atau mungkin jika kalian mau Bapak tunjukkan lagi, misalkan JSON yang kedua, kita masuk ke dashboard ya. Kita bikin lagi halaman baru, misalkan halaman yang baru ini apa tadi ya, JSON, template JSON-nya tadi. Wedding ya mungkin ya. Wedding. JSON Elementor UMKM mungkin ya. Atau kita pilih yang tadi yang caleg yang sudah jelas-jelas berhasil ya. Ya, atau mungkin akikah ya, akikah 1. Akikah. Template-nya Elementor Canvas, kemudian kita terbitkan. Kita sunting dengan Elementor.
kita pilih yang import template atau tambah template, kemudian kita import lagi file JSON yang sudah kita siapkan. Jadi misalkan kita mau pilih yang akikah ini ya, kita klik lanjutkan. Kita tunggu sampai prosesnya berhasil mengupload file JSON Elementor kita. Hasil kita bisa lihat tinjauan. Nah, seperti ini. Ini malah lebih gampang lagi ya. Nah, jadi ini bisa kalian lakukan. Jadi kalau sudah seperti biasa, kita sisipkan. Kemudian jika sudah disisipkan, jangan lupa nanti diatur, diklik diganti tulisan, foto segala macam. Ketika sudah selesai, jangan lupa ya, setiap kali misalkan kalian sudah selesai ngedit nih, jangan lupa untuk mengklik perbaharui ini. Karena perbaharui ini maksudnya untuk menyimpan hasil perubahan atau hasil editing kalian. Jika sudah selesai, oh ya, jangan lupa juga di bagian pengaturan ini kalian sembunyikan judul. Oh, ini karena tata letak halamannya sudah Elementor Canvas, jadi tidak perlu sembunyikan judul ya. Nah, untuk keluarnya kalian pilih yang bagian atas ini, kemudian klik keluar, kemudian kita klik leave. Nanti kita bisa lihat di bagian post ini, di bagian sini, bagian lihat. Nah, nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Oh ya, tidak ada ya. Dulu kita sunting dengan Elementor. Kenapa tidak terlihat? Kita pilih sekali lagi ya templateku. Kita sisipkan. Oke. Oh iya, tadi kita lupa ya, tidak kita perbaharui. Nah, kita klik perbaharui, kemudian kita keluar. Kemudian kita lihat hasilnya. Seperti ini. Untuk menguji tampilannya di HP, kalian bisa gunakan mode incognito. Kemudian, atau bisa di HP kalian langsung. Nah, kalau misalkan kalian saat ini tidak pegang HP, kalian bisa mengujinya di Google Chrome seperti ini, tapi menggunakan F12. Oh, ini bahayanya ya. F12 ini ternyata F12 ini ternyata menghentikan rekaman juga. Nah, ini F12 ini, nah ini tampilan di HP. Jadi kalian bisa melihat tampilannya di HP seperti apa. Nah, misalkan tadi halaman yang kita bikin tadi. Nah, ini tampilan di HP. Bisa ya, terakhir. Nah, seperti ini anak-anakku sekalian, mudah-mudahan nanti kalian bisa berkreasi mulai hari Jumat, hari ini, dan seterusnya. Kalian punya waktu kurang lebih 1 minggu, karena nanti tanggal 4 Maret kita akan, insya Allah akan melaksanakan uji kompetensi keahlian kalian. Dan sudah kita putuskan kalian 2 kemampuan kalian, yakni bikin website dan install ulang komputer. Demikian dari Bapak yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mempersiapkan diri kalian.